Ini adalah mayat kesekian kalinya yang Joko mandikan sepanjang ia bekerja sebagai pemandi jenazah. Tangannya sudah terbiasa menyentuh tubuh-tubuh dingin yang tak lagi bernyawa. Wajahnya pun jarang menunjukkan keterkejutan. Namun entah mengapa, setiap kali berhadapan dengan jenazah perempuan muda, ada rasa berat yang selalu menyelinap ke dadanya. Mayat itu adalah seorang perempuan berusia sekitar 20 tahunan. Tubuhnya ditemukan warga tergeletak di semak-semak pinggir kebun, jauh dari permukiman, seolah sengaja dibuang dan disembunyikan dari pandangan manusia. Saat pertama kali dibawa ke ruang pemandian, bau tanah lembab dan daun busuk masih melekat di rambut, serta pakaian yang tersisa di tubuhnya. Joko menurunkan pandangannya, berusaha fokus pada tugas. Namun jejak-jejak yang terlihat di tubuh jenazah itu berbicara dengan caranya sendiri. Luka lebam di beberapa bagian, pakaian yang tak lagi utuh, serta ekspresi wajah yang membeku dalam ketakutan membuat dugaan itu semakin kuat. Banyak warga berbisik pelan di luar ruangan. Dugaan bahwa perempuan malang ini adalah korban pemerkosaan sebelum akhirnya meregang nyawa. Air mengalir perlahan dari gayung ke tubuh jenazah. Joko bekerja dengan penuh kehati-hatian, seakan takut menyakiti seseorang yang sudah terlalu banyak menderita. Di dalam hatinya, doa-doa lirih terucap, bukan hanya untuk ketenangan arwah si perempuan, tetapi juga agar kebenaran suatu hari terungkap. Ia tahu, jenazah ini bukan sekadar tubuh tak bernyawa. Ia adalah saksi bisu dari kekejaman manusia. Bagi Joko, ini mungkin hanya satu dari sekian banyak mayat yang pernah ia mandikan. Namun bagi perempuan itu, ini adalah akhir dari sebuah hidup yang direnggut secara kejam, meninggalkan luka dan tanya yang tak mudah dilupakan. Tidak bisa dipungkiri, jenazah yang sedang Joko mandikan kali ini adalah jenazah tercantik yang pernah berada di tangannya. Wajah perempuan itu terlihat begitu tenang, seolah hanya sedang terlelap dalam tidur panjang. Kulitnya putih bersih, kontras dengan rambut hitam yang masih terurai. Hidungnya mancung, bibirnya tebal dan simetris, tersusun sempurna seperti pahatan yang dibuat dengan penuh ketelitian. Joko sempat terdiam beberapa detik. Pandangannya terlalu lama tertahan di wajah itu, hingga ia sendiri tersadar dan buru-buru mengalihkan mata. Ada sesuatu yang tak biasa bergejolak di dalam dadanya. Perasaan yang seharusnya tak muncul di ruang sunyi, penuh kematian seperti ini. Dadanya terasa sesak, napasnya sedikit lebih berat dari biasanya. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran itu, menyalahkan dirinya sendiri. Namun perasaan tersebut datang begitu saja, seperti hasrat lama yang tertidur dalam, kini terbangkitkan tanpa permisi. Joko adalah seorang duda. Sudah bertahun-tahun ia hidup sendiri, menahan sepi, menutup rapat kebutuhan batin yang tak pernah ia bicarakan pada siapapun. Kesunyian itu, yang selama ini terkubur di balik rutinitas dan doa, seolah menemukan celah di saat yang paling tidak pantas. Tangannya sedikit gemetar saat menyiramkan air, bukan karena takut, melainkan karena pergulatan batin yang mendadak menyerangnya. Ia menunduk, berusaha kembali pada tugasnya, mengingatkan diri bahwa tubuh di hadapannya adalah jenazah, bukan objek, bukan angan, melainkan amanah yang harus diperlakukan dengan hormat. Dalam hati, Joko melafalkan istighfar berulang kali. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, pada ruangan itu, dan pada perempuan yang sudah terlalu banyak menerima perlakuan kejam semasa hidupnya. Ia tahu, perasaan ini adalah ujian, bukan untuk dituruti, melainkan untuk dilawan. Sebab di ruang pemandian jenazah ini, batas antara manusia dan keimanannya diuji dalam keheningan yang menyesakkan. Hingga akhirnya, ketika ia memandang keseluruhan tubuh mayat itu, keteguhannya runtuh. Di antara berani dan takut, ia mulai berpikir bagaimana rasanya jika memiliki istri secantik ini. Alangkah bahagianya. Di akhir pikiran kotornya, dia mulai melihat sekeliling ruangan dan berlari ke arah pintu, kemudian menguncinya
dan mulai melancarkan aksinya. Akal sehat dan keimanannya terkalahkan oleh hasrat yang menggebu. Setelah kejadian itu, Joko kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap datang ke ruang pemandian jenazah, tetap melakukan tugasnya dengan gerakan yang sama, dengan wajah datar seperti sebelumnya. Dari luar, tak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, semuanya terasa berbeda, terasa rusak. Sejak hari itu, Joko mulai dihantui perasaan aneh. Setiap kali ia berada sendirian, ia merasa seolah ada mata yang terus mengawasinya. Bukan sekadar rasa diawasi, melainkan keyakinan bahwa setiap gerak-geriknya dicatat, diikuti, dan dinilai. Ketika ia menoleh, tak pernah ada siapapun, hanya dinding kusam, lantai basah, dan bau karbol yang menusuk hidung. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanyalah permainan pikirannya sendiri. Rasa bersalah, mungkin, atau kelelahan yang menumpuk. Joko menertawakan dirinya dalam hati, berusaha bersikap rasional. Hanya perasaan, gumamnya berulang kali, seolah kalimat itu bisa menjadi tameng. Hingga suatu sore, setelah memandikan jenazah terakhir, ia pulang hampir menjelang senja. Langit tampak berat, menggantung rendah dengan warna kelabu yang menekan dada. Di tengah perjalanan, rasa lapar menyerangnya. Joko mampir ke sebuah warung sate di pinggir jalan, memesan seporsi untuk makan malam. Penjualnya sempat menyapanya ramah, tapi Joko merasa tatapan orang itu terlalu lama menempel di wajahnya. Sekali lagi, ia mengusir pikiran buruk itu. Ia tiba di rumah, tepat ketika azan maghrib berkumandang. Suaranya menggema bersamaan dengan tetesan hujan pertama yang jatuh ke atap seng. Tak lama kemudian hujan turun semakin deras, disusul kilatan petir yang membelah langit, membuat cahaya sesaat menyinari ruangan rumahnya yang sederhana. Tanpa membuang waktu, Joko meletakkan bungkusan sate di atas meja dan membuka pembungkusnya. Aroma daging bakar dan bumbu kacang menguar, sejenak mengalihkan pikirannya dari segala kegelisahan. Ia benar-benar lapar, perutnya terasa perih sejak siang, seolah ikut menuntut untuk segera diisi. Ia mulai makan dengan lahap, hanya ditemani suara hujan dan gelegar petir di kejauhan. Namun di tengah suapan, tiba-tiba terdengar suara kayu berderit. Joko terhenti. Pandangannya terangkat tepat saat jendela di sisi rumah terbuka dengan sendirinya. Terdorong angin malam yang masuk bersama percikan hujan, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia menatap jendela itu cukup lama, lalu menghela napas. Mungkin lupa dikunci, gumamnya pelan. Ia mencoba berpikir logis, menyalahkan angin dan kelalaiannya sendiri. Meski begitu, ada rasa dingin yang merambat perlahan di punggungnya. Perasaan yang sulit ia jelaskan, namun terasa terlalu nyata untuk sekadar diabaikan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Joko merasa bahwa rumahnya yang dulu terasa sunyi, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehadiran tak kasat mata. Saat Joko melangkah mendekati jendela untuk menutupnya, pandangannya tanpa sengaja menangkap sesuatu di luar. Tubuhnya seketika membeku. Di bawah pohon pisang yang berdiri tepat di depan jendela, tampak sesosok perempuan berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Tubuhnya samar diterpa cahaya kilat yang sesekali menyambar dari langit. Sekilas, sosok itu mengingatkannya pada seseorang. Jantung Joko berdegup kencang saat kesadaran itu menghantamnya pelan, namun pasti. Wajah pucat, rambut hitam terurai, dan pakaian yang dikenakannya, semuanya sama persis. Sama seperti jenazah cantik yang pernah ia mandikan waktu itu. Bahkan lipatan kainnya pun terasa tak asing di ingatannya. Rasa takut mulai menggerogoti hatinya, merambat dari dada hingga ke ujung jemari. Tenggorokannya terasa kering, napasnya memburu. Perempuan itu tak menatapnya, tak pula bergerak, hanya berdiri diam seolah sedang menunggu. Kilat kembali menyambar, dan sesaat sosok itu terlihat lebih jelas, lalu kembali tenggelam dalam gelap. Dengan tangan gemetar, Joko perlahan menutup jendela. Kayu jendela berderit pelan,
terdengar terlalu nyaring di telinganya. Ia tak berani menoleh lagi, tak ingin memastikan apakah sosok itu masih ada atau sudah menghilang. Setelah jendela tertutup rapat, ia bersandar sejenak, mencoba mengatur napasnya yang kacau. Untuk mengusir rasa takut, Joko kembali ke meja dan duduk. Ia mengambil sate yang tadi tertunda, memaksakan diri untuk makan, seolah aktivitas sederhana itu bisa menariknya kembali ke kenyataan. Namun saat sate masuk ke mulutnya, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Rasa nikmat yang tadi menguar, kini lenyap sama sekali. Daging itu terasa hambar, bahkan menjijikkan. Ada sensasi asing di lidahnya, seperti sesuatu yang bergerak, merayap perlahan di dalam mulutnya. Joko berhenti mengunyah, dadanya berdebar semakin kencang. Firasat buruk langsung mencengkeram pikirannya. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera memuntahkan isi mulutnya ke telapak tangan. Dan saat itu pula, tubuhnya bergetar hebat. Sate yang barusan ia makan telah bercampur dengan belatung-belatung putih yang masih hidup, menggeliat-geliat, menjijikkan di atas telapak tangannya. Beberapa di antaranya bahkan masih bergerak aktif, seolah baru saja keluar dari daging busuk. Joko menjerit pelan dan refleks menjatuhkan semuanya ke lantai. Perutnya mual, dadanya terasa sesak, pandangannya berkunang-kunang. Sementara suara hujan dan petir di luar terdengar semakin keras, seakan menertawakan ketakutannya. Di dalam keheningan rumah yang kini terasa asing, Joko mulai menyadari satu hal apapun yang mengikutinya sejak kejadian itu kini telah masuk ke dalam hidupnya dan tak berniat pergi begitu saja. Malam itu, tubuh Joko akhirnya menyerah pada kelelahan. Meski rasa takut masih menggelayuti pikirannya, ia tertidur dengan lampu menyala dan hujan yang belum juga reda. Namun tidur itu bukanlah pelarian melainkan pintu. Dalam mimpinya, Joko kembali berada di ruang pemandian jenazah. Ruangan itu tampak sama persis, namun terasa jauh lebih sempit. Dindingnya basah, lantainya licin, dan udara di dalamnya dingin menusuk tulang. Lampu di langit-langit berkedip-kedip, memancarkan cahaya kekuningan yang membuat bayangan bergerak aneh di dinding. Di hadapannya terbaring jenazah perempuan itu. Jenazah cantik yang tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Kulitnya kini tak lagi putih bersih. Warnanya pucat kebiruan dengan bercak-bercak hitam yang menjalar seperti pembusukan. Rambutnya basah dan menempel di wajah, menutupi sebagian mata yang masih terpejam. Namun anehnya, tubuh itu terlihat hidup. Dadanya naik turun perlahan, seolah sedang bernapas. Joko ingin mundur, tapi kakinya terasa tertanam di lantai. Ia ingin berteriak, namun suaranya tak keluar. Dari keran, air menetes sendiri. Suaranya terdengar seperti hitungan waktu yang terus berjalan. Tetes, tetes, tetes. Tiba-tiba, mata jenazah itu terbuka. Bukan tatapan kosong seperti mayat. Mata itu menatap lurus ke arahnya penuh kebencian, penuh luka, dan penuh tuntutan. Bibirnya perlahan terbuka, mengeluarkan suara serak yang terdengar seperti bisikan dari dalam tanah. "Kenapa? Kamu?" Ruangan seketika berubah gelap. Dari dinding muncul bayangan-bayangan hitam yang merayap, membentuk sosok-sosok manusia tanpa wajah. Mereka berdiri mengelilingi Joko, menunduk, lalu serempak menunjuk ke arahnya. "Dia tahu, kami tahu, kau tak bisa sembunyi." Jenazah itu perlahan duduk. Sendi-sendinya berbunyi patah. Tulangnya bergeser dengan suara menjijikkan. Saat ia berdiri, air bercampur darah mengalir dari tubuhnya, membasahi lantai hingga mencapai kaki Joko. Dengan langkah tertatih, perempuan itu mendekat. Setiap langkahnya membuat ruangan semakin menyempit. Bau busuk menyengat hidung Joko, bau kematian yang tak mungkin salah. Wajah perempuan itu kini tepat di depannya. Kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan daging kelabu di bawahnya. Belatung jatuh satu persatu dari lipatan kainnya, menggeliat di lantai. "Doaku tertahan," bisik sosok itu, "karena kamu." Tiba-tiba,
Tangan dingin mencengkeram pergelangan tangan Joko. Sentuhannya membuat seluruh tubuhnya kaku. Dari genggaman itu, dingin menjalar ke dadanya. Menekan napasnya, seolah dadanya dihimpit beban berat yang tak terlihat. Lampu padam. Dalam gelap, Joko mendengar suara tanah disekop, doa yang terputus, dan jeritan yang tertahan. Suara-suara itu bercampur menjadi satu, menghantam kepalanya tanpa henti. Belum selesai, Joko belum lunas. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat, napasnya terengah-engah. Lampu masih menyala, hujan masih turun. Namun bau itu, bau tanah basah dan sampo masih terasa jelas di hidungnya. Dan di sudut kamar, Joko merasa ada sesuatu yang sedang tersenyum menunggunya. Keesokan harinya, Joko datang bekerja dengan wajah pucat dan mata yang cekung. Hampir semalaman, ia tak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan itu kembali muncul. Berdiri diam, menatapnya dengan sorot yang membuat dadanya sesak. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar mimpi buruk biasa. Saat jam istirahat, Joko akhirnya memberanikan diri menemui Totok, seorang teman lama sekaligus rekan kerjanya yang sudah ia percaya sejak bertahun-tahun lalu. Mereka duduk di sudut belakang, jauh dari orang lain. Totok langsung menyadari ada yang tidak beres. "Kamu kenapa, Ko?" tanyanya pelan. "Mukamu kayak orang gak tidur berhari-hari." Joko terdiam cukup lama. Tangannya gemetar saat menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Setelah menarik napas panjang, akhirnya ia mulai bercerita. Ia menceritakan mimpi-mimpi buruk yang datang bertubi-tubi, rasa diawasi yang tak pernah hilang, sosok perempuan di bawah pohon pisang, hingga kejadian sate yang berubah menjadi belatung hidup. Suaranya bergetar, sesekali terputus, seolah ada beban besar yang menekan dadanya setiap kali ia mengingatnya. Totok mendengarkan dengan wajah semakin serius. Ia tak memotong sedikit pun, hanya sesekali menelan ludah. "Ko," katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Ini bukan perkara capek atau pikiran kosong. Kamu diganggu." Joko menunduk. Kata itu terdengar menakutkan. Namun entah mengapa, juga terasa seperti jawaban yang selama ini ia cari. "Aku saranin, kamu cari orang pintar," lanjut Totok. "Dukun yang ngerti soal beginian. Jangan ditunda. Tak butuh waktu lama." Dengan sisa keberanian yang ia punya, Joko mengikuti saran itu. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Rumahnya dipenuhi bau kemenyan dan benda-benda aneh yang tak dikenali Joko. Ritual dilakukan malam hari. Joko diminta duduk bersila di depan sesajen. Beras, bunga, air, dan potongan kain putih. Dukun itu melantunkan mantra-mantra yang tak ia pahami. Suaranya serak, sesekali berhenti, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak terlihat. Asap kemenyan memenuhi ruangan, membuat kepala Joko terasa ringan dan pandangannya berkunang-kunang. "Kamu memang diikuti," kata sang dukun setelah ritual panjang itu selesai. "Tapi yang mengikuti bukan makhluk biasa. Dia terikat kuat." Dukun itu memberinya jimat dan air yang sudah didoakan. Joko diminta meminumnya dan meletakkan jimat itu di bawah bantal setiap malam. Saat pulang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Joko merasa sedikit lega, seolah ada harapan bahwa semua ini akan segera berakhir. Namun, harapan itu hanya bertahan singkat. Malam pertama setelah ritual, Joko kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Sosok perempuan itu berdiri di samping tempat tidurnya. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Joko. Bibirnya tersenyum tipis, bukan senyum menakutkan, melainkan senyum kecewa. "Kamu pikir itu cukup?" bisiknya. Joko terbangun dengan napas terengah. Jimat di bawah bantalnya terasa panas, hampir membakar kulit. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, diseret perlahan. Teror itu tak berhenti, justru terasa semakin nyata
semakin berani. Saat itulah Joko sadar, apapun yang mengikutinya tidak bisa diusir begitu saja. Ritual dukun bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah awal dari hukuman yang belum selesai ia terima. Sejak ritual itu gagal, teror justru berubah semakin ganas. Joko tak lagi hanya merasakan kehadiran, ia mulai mengalaminya. Bukan lagi lewat mimpi semata, melainkan di saat-saat ia terjaga. Suara langkah kaki kini terdengar jelas di rumahnya. Setiap malam, berjalan pelan dari ruang depan menuju kamar, berhenti tepat di depan pintu. Kadang pintu itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang berdiri di baliknya, menunggu Joko berani membuka. Bayangan perempuan itu mulai muncul di tempat-tempat yang tak masuk akal. Di kaca kamar mandi, pantulannya berdiri di belakang Joko, meski saat ia menoleh tak ada siapapun. Di ruang pemandian jenazah, ia mencium lagi aroma sampo yang sama. Aroma yang tak pernah digunakan di sana. Lampu sering mati sendiri, air mengalir tanpa disentuh. Dan setiap kali itu terjadi, Joko merasa dadanya seperti diremas kuat oleh tangan tak terlihat. Rasa takut kini benar-benar menguasainya. Joko mulai jarang tidur. Tubuhnya kurus, wajahnya cekung, matanya merah dan kosong. Ia sering terbangun sambil berteriak, merasa ada sesuatu yang merayap di tubuhnya. Ia tak lagi berani berada di ruang gelap sendirian. Bahkan doa-doa yang ia lafalkan terasa terhenti di tenggorokan, seolah ada yang menahan suaranya. Namun teror tak berhenti di situ. Suatu pagi, Joko merasakan nyeri aneh di tubuhnya. Awalnya ia mengira hanya sakit biasa, mungkin akibat kurang tidur dan stres berkepanjangan. Tapi hari demi hari, rasa itu semakin parah. Tubuhnya melemah, demam datang dan pergi, dan muncul luka-luka tak wajar yang tak kunjung sembuh meski sudah diobati. Ia memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya membingungkan. Penyakit yang ia alami menyerupai penyakit kelamin, namun dengan gejala yang tak lazim dan tak bisa dijelaskan sepenuhnya. Obat-obatan yang diberikan tak menunjukkan hasil. Luka-luka itu kembali muncul, lebih nyeri, lebih menyiksa, seolah tubuhnya sedang dihukum dari dalam. Setiap malam, di sela rasa sakit yang membuatnya meringis, Joko kembali mendengar bisikan itu. Tubuhmu, cermin perbuatanmu. Suara perempuan itu kini terdengar lebih dekat, lebih jelas. Joko mulai menangis. Ia sadar, ini bukan penyakit biasa. Ini bukan sekadar gangguan medis. Ini adalah pembalasan. Hukuman yang perlahan, menyiksa, dan tak memberinya jalan untuk lari. Ia mencoba kembali ke dukun lain, ke tabib, ke pengobatan apapun yang ia dengar. Namun semuanya berakhir sama. Tak ada yang mampu menyembuhkan. Bahkan beberapa orang terangan menolak menolongnya setelah melihat kondisinya, seolah mereka merasakan aura kelam yang menyelimuti tubuh Joko. Kini, setiap kali ia menatap cermin, ia tak lagi melihat dirinya sendiri. Yang ia lihat adalah seseorang yang hidup dalam ketakutan, dihantui rasa bersalah, dan perlahan kehilangan segalanya: kesehatan, ketenangan, dan harapan. Dan dalam kesendiriannya, Joko mulai memahami satu hal yang paling menakutkan. Teror ini tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang untuk menagih. Suatu malam, ketika hujan kembali turun tanpa jeda, dan petir menyambar seolah membelah langit, Joko duduk sendirian di lantai rumahnya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena demam yang tak kunjung turun, tetapi karena ketakutan yang sudah menembus batas kewarasan. Luka-luka di tubuhnya kembali terasa perih, seolah ikut berdenyut mengikuti suara hujan di luar. Untuk pertama kalinya sejak semua teror itu dimulai, Joko menangis tersedus. Bukan tangis ketakutan, melainkan tangis penyesalan. Ia tersungkur, dahinya menyentuh lantai dingin, bibirnya bergetar saat akhirnya ia mengucapkan kata kota yang selama ini terkunci rapat di dalam dada. Ia mengaku pada Tuhan, pada dirinya sendiri, dan pada ruang kosong yang terasa penuh oleh kehadiran tak kasat mata. "Aku salah," bisiknya lirih.
Aku khilaf, aku hina. Pengakuan itu keluar terputus-putus, diiringi isak yang membuat dadanya nyeri. Ia mengakui perbuatannya, kebejatan yang ia lakukan saat akal sehat dan keimanannya runtuh. Setiap kata terasa seperti main kabik-kabik hatinya sendiri. Namun anehnya, setelah semua itu terucap, ruangan menjadi sangat sunyi. Terlalu sunyi. Udara mendadak terasa berat. Lampu di ruang tamu berkedip, lalu padam. Dalam gelap, Joko mendengar langkah kaki, bukan tergesa, melainkan tenang, mantap, dan semakin dekat. Di sudut ruangan, sosok perempuan itu muncul. Kini, wajahnya tak lagi menyeramkan. Tak ada amarah yang menggelegak, tak ada teriakan. Yang ada hanyalah tatapan kosong penuh luka. Pakaian yang dikenakannya masih sama. Tubuhnya basah, seolah baru diangkat dari liang kubur. Tanah dan bau kematian menguar di sekitarnya. Aku sudah mengaku. Joko terisak. Tolong, hentikan. Perempuan itu mendekat, berhenti tepat di hadapannya. Untuk sesaat, Joko berharap akan ada pengampunan. Namun yang ia terima hanyalah satu kalimat pelan, dingin, dan mematikan. Pengakuan bukan pengganti keadilan. Tiba-tiba rasa sakit di tubuh Joko memuncak. Ia menjerit, merasakan seolah seluruh dosa yang pernah ia lakukan kembali kepadanya dalam wujud penderitaan yang berlipat ganda. Tubuhnya kejang, napasnya tersengal. Dalam kabut kesadarannya, ia merasa ditarik, bukan ke neraka, bukan ke surga, melainkan ke ruang di antara penyesalan dan hukuman. Pagi harinya, Joko ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Wajahnya tampak tenang, hampir seperti orang yang akhirnya tertidur setelah lama tersiksa. Namun tubuhnya menunjukkan bekas penderitaan panjang. Tak ada tanda kekerasan dari luar. Dokter menyimpulkan kematiannya sebagai komplikasi penyakit yang tak bisa dijelaskan secara medis. Beberapa hari kemudian, di ruang pemandian jenazah yang sama, tubuh Joko dimandikan oleh orang lain. Tak ada yang tahu secara pasti apa yang ia alami. Namun sejak hari itu, warga sekitar mulai berbisik. Konon, setiap kali hujan turun menjelang maghrib, aroma sampo bercampur tanah basah kadang tercium di sekitar rumah kosong peninggalan Joko. Dan di bawah pohon pisang depan rumah itu, ada yang bersumpah pernah melihat dua bayangan berdiri diam. Satu perempuan, satu laki-laki, menghilang perlahan bersama suara azan yang menggema. Penebusan Joko memang datang, namun ia harus membayar dengan harga yang paling mahal, hidupnya sendiri.